Baik ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Waalaikumsalam. semua. Ya, jadi Halo, Mbak. slide-nya apa sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, Pak. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu algoritma ya yang digunakan dalam pengolahan big data ya, yaitu dengan memanfaatkan machine learning ya. Jadi suatu proses ya pembelajaran yang dilakukan berdasarkan ketersediaan data ya. Jadi skenario umum untuk proses pembelajaran ya, seperti ini ya. Jadi input ya, data input yang dihasilkan ya, apakah itu memang berasal dari data yang sebenarnya ya, atau dibuat ya secara sengaja ya. Nah, itu dihasilkan dari vektor input ya, X ya. Nah, kemudian sebuah sistem itu akan memberikan output Y ya setelah menerima input X ya. Nah, ini ini adalah sistem yang sebenarnya ya. Jadi sistem yang sebenarnya yang mana kita tidak tahu ya isi di dalamnya itu seperti apa ya. Proses di dalamnya itu seperti apa ya. Nah, kemudian output yang dihasilkan ya dari sistem, nah itu berupa nilai ya yang mana dilambangkan dengan variabel Y ya. Nah, kemudian Y itu diinputkan juga ya di mesin yang akan kita buat ya. Jadi kita membuat arsitektur baru atau membuat kerangka atau persamaan baru ya, persamaan linear tentunya, yang mana persamaan linear itu berusaha nanti menirukan ya apa yang ada di dalam sistem ya, atau sistem yang sebenarnya, yang mana kita tidak tahu ya di dalamnya seperti apa. Nah, kemudian setelah diinputkan, nah maka akan keluar nilai Y tiruannya ya, atau Y-action ya, jadi tiruan ya dari Y yang sebenarnya. Nah, sehingga proses ini terus berlangsung ya, berulang ya, secara iteratif ya, agar nilai Y yang dihasilkan oleh mesin ini ya, atau mesin pembelajar ini nanti sama dengan Y yang dihasilkan oleh sistem yang ingin ditiru ya. Sehingga selisih antara kedua Y ini diharapkan makin kecil ya setelah proses iteratif itu berlangsung secara berulang beberapa kali ya. Nah, tentu ini adalah suatu proses uji coba ya. Jadi memang ada sisi trial and error-nya ya. Jadi kita berusaha mengubah isi di dalam ini ya, strukturnya ya. Kemudian kita coba lagi ya, kita paksa ya dia untuk secara iteratif ya, sampai mencapai nanti kondisi yang seimbang ya, atau kondisi yang mirip ya antara Y yang dihasilkan oleh algoritma ini, machine learning ya, dan Y yang diperoleh dari nilai sebenarnya. Kemudian tipe-tipe pembelajarannya atau tipe-tipe learning, nah itu dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu yang supervised learning dan unsupervised learning ya. Nah, bedanya apa? Nah, kalau supervised learning itu melakukan estimasi ya atas dependensi yang tidak diketahui berdasarkan sampel input dan output yang diketahui. Jadi kita punya satu dataset ya, yang mana
input dan outputnya itu sudah katakanlah sering disebut sudah berlabel ya. Jadi output ini merupakan input dari data yang mana ya. Jadi kalau mungkin kita ambil contoh misalkan untuk sentimen analisis misalkan ya, inputnya itu sebuah teks ya yang diambil dari sosial media, kemudian outputnya itu adalah nilai sentimen ya atas teks tersebut ya. Nah, apakah positif, negatif atau netral misalkan ya atas suatu isu ya. Nah, misalkan ada produsen ya mie instan misalkan ya mengeluarkan produk ya, rasa yang baru ya, kalau yang mungkin rasa ayam ya, nah ini mungkin rasa sayuran misalkan ya, sop sayur misalkan ya, itu merek yang mungkin yang dicobakan ya di konsumen, kemudian mungkin dan dari perusahaan terus mengadakan semacam ada kalau yang posting atau yang sudah mencoba ya rasa baru ini, kemudian di post di sosial media, kemudian diberi komentar ya, nanti kalau komentarnya bagus kemudian dapat hadiah misalkan ya, untuk mendorong orang untuk melakukan posting atau memberikan komentar karena seperti itu ya. Nah, dari data-data yang ada, nah itu tentu nanti bisa dikumpulkan ya. Nah, ini teks ini tergolong yang yang responnya positif, ya, bagus ya, cocok ya, atau yang netral, kita tidak tahu ya, ini suka atau tidak ya dengan rasa baru tadi ya. Nah, ada juga mungkin yang tidak suka ya, lebih enak rasa yang lama misalkan. Nah, berarti itu sentimennya negatif ya. Nah, dari katakanlah yang kalimat tadi ada banyak ya, ada ratusan atau mungkin ribuan. Nah, itu memang harus secara katakanlah manual ya, kalau yang supervised learning ya, kita kita beri label ya kalimat-kalimat tadi ya, ini tergolong yang positif ya, ini tergolong yang negatif, atau ini tergolong yang netral misalkan. Nah, itu memang harus satu-satu ya kita beri label, sehingga ini adalah supervised ya. Jadi data-data itu memang dinilai ya secara secara manual ya, sehingga dengan input teks tertentu ya, yang tadi terkait dengan rasa mie instan tadi ya. Nah, outputnya adalah kesan dari konsumennya ya, apakah positif ataupun negatif ya. Untuk deteksi objek ya, kalau di image processing juga sama ya. Jadi kita bisa misalkan untuk face recognition untuk mengenali emosi ya, ya. Kalau tadi kan emosinya dituangkan dalam bentuk teks ya. Nah, ini emosi wajah misalkan ya. Nah, wajah setelah misalkan setelah menggunakan aplikasi tertentu ya, atau interface tertentu misalkan ya, counter atau apa yang sifatnya otomatis ya. Kemudian dari ekspresi wajahnya direkam ya. Kemudian kita coba untuk mengira-ngira ya. Nah, orang ini dari wajahnya itu dengan berhadapan dengan interface yang baru merasa mudah ya, atau merasa susah ya. Misalkan kita punya alat semacam vending machine misalnya itu ya, untuk menjual produk secara otomatis. Nah, wajah customer-nya kita atau wajah konsumennya kita rekam ya. Nah, ini kalau menggunakan interface untuk vending machine seperti ini, nah kira-kira mereka bagaimana, kelihatan bingung atau kelihatan biasa saja, atau malah kelihatan senang misalkan ya, karena mesinnya otomatis ya, tinggal memasukkan uang tertentu dan dapat produk yang akan dibeli ya. Nah, itu kalau kita kumpulkan ya, katakanlah kita punya vending machine itu kita letakkan di tempat umum, tempat yang diakses oleh publik ya. Nah, maka dalam satu hari mungkin kita bisa dapat
banyak pembeli ya, atau orang yang berinteraksi dengan vending machine itu ya, belum tentu juga beli ya, nyoba-nyoba dan merasa bingung nggak jadi beli misalkan. Nah, dari data dalam 1 hari itu ada banyak wajah ya, kemudian bisa dicocokkan ya, katanya bisa dihitung jam sekian ya orang itu jadi beli atau tidak ya. Kemudian ekspresi tadi ya bisa diberikan label ya. Nah, ini wajah orang yang senang ya, yang positif ya, atau orang yang bingung atau marah misalkan, itu masuk ke sentimen yang negatif misalkan. Nah, itu setiap frame gambar-gambar itu harus diberi harus di supervise ya. Harus kita beri label ya. Ya walaupun kalau ingin dibuat otomatis juga bisa ya. Misalkan kalau untuk face recognition kita bisa rekam titik-titik dari feature di wajah ya, misalkan mata, bibir segala macam, itu bisa ada nilai numeriknya. Nah, dari situ juga dibuat label juga bisa. Ya, sehingga untuk supervised learning ini memerlukan acuan output yang ingin kita capai ya ketika data input diolah dalam sebuah sistem. Dan nilai error atau selisih antara output yang diinginkan dengan yang dihasilkan oleh sistem dan akan dikembalikan untuk memperbaiki parameter-parameter yang ada dalam sistem. Ini terutama bobotnya ya. Jadi kalau tadi learning mesinnya itu sudah ada arsitekturnya atau ada strukturnya tertentu. Nah, ini karena biasanya penyusunnya adalah persamaan linear, maka yang diupdate itu adalah bobot ya. Jadi koefisiennya ya, jadi koefisiennya akan diubah, akan di adjustment ya, sehingga nanti hasil akhir ya dari pengolahan di learning system tadi ya, hasil akhirnya akan sama dengan nilai yang real ya, atau kondisi yang sebenarnya. Nah, ini proses berulang terus ya sampai tercapai suatu kondisi ya, perbedaan antara output yang dituju ya dengan output yang dihasilkan oleh sistem itu menjadi sangat kecil ya. Dan perbedaan kurang dari nilai error yang dapat diterima, yaitu lebih kecil dari batas yang kita tentukan ya. Nah, itu tugas kita ya sebagai yang mendevelop sistem. Misalkan kita beri batasan untuk proses iterasi, kalau nilainya errornya harus lebih kurang dari 1/1000 ya, 0,001 ya, maka itu kita anggap sudah sama ya. Kalau 1/1000 itu kan berarti 1/10% ya, 0,1% ya, sudah kecil ya. Atau mungkin 1/100 ya, 0,01 ya. Jadi kalau bedanya 1%, nah itu sudah dianggap sama. Nah, itu kita yang tentukan nih. Nah, kalau kita tentukan untuk batasnya, kemudian proses iterasinya menuju ke suatu nilai ya, selisih error itu makin lama makin kecil hingga pada akhirnya dia kurang dari batas yang kita tetapkan, maka proses bisa dihentikan ya, proses iterasi bisa dihentikan dan kita nyatakan ya bahwa model yang kita latihkan itu sudah sesuai dengan kondisi sistem yang kita amati. Nah, ini tipe-tipe pembelajaran ya. Nah, ini secara umum ya seperti ini ya. Jadi ini ada data ya. Data yang diambil dari dari kondisi yang nyata ya. Data yang diambil dari kondisi yang nyata. Kemudian ini adalah teacher ya, atau sistem yang sebenarnya ya. Namun kita tidak tahu ya di dalamnya seperti apa. Ya. Kemudian kalau yang learning system, nah itu adalah algoritma atau sistem yang kita buat ya.
yang mana berusaha untuk meniru ya, meniru apa yang ada di dalam sistem yang sebenarnya ya, atau teacher ini ya. Jadi kita tidak tahu kan ini di dalamnya seperti apa ya. Nanti kita coba tiru ya. Nanti dengan cara proses iterasi tadi ya. Nah, sehingga dengan mendapat data input yang sama ya, baik untuk sistem yang sebenarnya maupun sistem yang ingin kita kembangkan ya. Dan ternyata dia menghasilkan dua nilai respon yang berbeda ya. Satu Y, nah ini yang diharapkan ya, yang jadi acuan. Kemudian yang ini nilai yang dihasilkan ya, actual response. Nah ini F fungsi yang tadi ya, nilai X nilai inputnya, dan nilai W ini adalah weight ya, atau bobot, karena ini bersamaan linear ya. Nah, linearnya bisa banyak yang bisa kita coba ya, apakah yang order 1, order 2 ya, dan seterusnya. Nah, sehingga nilai F ini adalah respon ya dari sistem yang kita buat. Nah, kemudian di sini dicocokkan ya, dicari selisihnya ya. Nah, cari selisihnya mungkin di sini kurang tanda ya. Plus ini minus ya, kemudian sini tanda sigma biasanya ya. Nah, dijumlahkan, dicari selisihnya ya, dikurangkan. Nah, kemudian ini kita dapat ini nilai errornya atau selisihnya ya. Jadi nilai Y yang diharapkan dikurangi ya, dikurangi dengan nilai yang diperoleh dari output ya, learning system ya. Jadi dicari selisihnya ya. Nah, kemudian dari dari selisihnya ini yang kemudian kita namai ya sebagai error signal ya, atau sinyal yang menjadi atau nilai yang menjadi selisih ya. Nah, ini kemudian digunakan untuk mengupdate ya, atau mengubah ya nilai koefisien ya. Jadi rumus sederhananya delta W ya sama dengan W sebelumnya ya, plus plus 2 plus koefisien ya, kemudian tambah dengan nilai errornya ya, delta E ya kalau salah ya. Jadi selisih ini menjadi yang digunakan untuk mengupdate ya nilai bobot ya, apakah bobotnya dinaikkan ataukah bobotnya diturunkan nilainya. Nah, ini proses ini terus berulang ya sampai selisih ini menjadi kecil ya. Nah, kecilnya sampai di mana ya? Nah, ini ada istilah lokal minima, saddle point, dan global minima. Nah, ini kita sebisa mungkin ya mencapai nilai errornya ya, itu merupakan hasil perhitungan nilai-nilai yang menyebabkan ya nilai error itu berlaku secara global ya. Jadi kalau ini kita lihat di 2 dimensi ya, 2 dimensi, nah kita menghindari selisih ya, atau perbedaan antara hasil dari learning system dan hasil dari sistem yang sebenarnya ya. Kita menghindari perbedaan yang hanya di atas ya, kecil turun, tapi sebenarnya ada titik yang mana titik itu lebih rendah lagi ya. Nah, ini memang kelihatan saat proses iterasi dia turun ya, berhenti di sini ya, energinya kecil sekali ya, dan mungkin ini bisa jadi juga sudah memenuhi syarat ya, kurang dari nilai threshold ya. Nah, di sini juga ya, turun di sini, kemudian bisa juga turun di sini. Ini sudah katakanlah thresholdnya daerah sini ya. Nah, di atas ini ketiga-tiga ini sudah memenuhi ya. Nah, namun nilai itu ya, nilai yang nilai selisih
yang terkecil ini sebenarnya bukan nilai yang paling kecil ya dari kemungkinan nilai error yang ada ya. Nah, ini ternyata ada yang paling kecil yang namanya global minimum. Nah, ini kita sebisa mungkin ya, atau kita harus ya berada di posisi ini ya, di global minimum ya. Nah, kalau di gambar 3 dimensi seperti ini, posisi yang ini ya. Jangan hanya nyangkut ya di titik A di sini atau di saddle point di sini ya. Nah, kalau ini dia tidak sampai ke bawah benar ya. Sehingga nilai ini kalau 2 sumbu, nilai XY-nya bukan merupakan nilai yang sebenarnya, atau koefisien dari learning system, nah itu bukan koefisien yang sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar mendapatkan di posisi global minima, sehingga ini adalah nilai koefisien yang sebenarnya karena dia berada posisi paling rendah. Ya. Nah, untuk proses iterasi itu agar bisa sampai di global minimum, nah ini kita boleh atur nilai momentumnya ya, koefisiennya. Ya. Jadi ini bisa juga dibayangkan hampir mirip ya dengan fenomena kalau kita punya kelereng misalkan ya. Nah, kelerengnya karena momentumnya kecil ya, energinya kecil, dia hanya berkutat di sini ya, di lembah yang ini ya, karena momentumnya kecil ya. Jadi nah dia posisinya hanya di sini aja ya. Jadi tidak pindah-pindah ya. Nah, sehingga kalau kita beri momentum yang besar ya, di sini, nah dia bisa lompat ya, melewati ini sehingga nanti jatuh ke yang bawah ya. Nah, harapannya seperti itu ya. Jadi dia bisa bergerak sehingga jatuh ke global minimum ya, dengan mengatur koefisien saat proses ini ya, proses iterasi ya, saat mengupdate ya. Nah, ini saat mengupdate nilai dari weight-nya ya. Nah, ini untuk persamaan yang sederhana. Sederhana biasanya ditulis Y. Nah, ini kan weight ya. Nah, ini yang linear sederhana ya, berarti X1. Kita ada 2 ini X2. Iya sih. Nah, ini yang paling sederhana ya. Jadi kita mencari nilai W1 dan W2-nya ini berapa ya. Agar nilai Y ini nilai Y yang sebenarnya. Aku request kamu aja Jar, stand up comedy Jar. Stand up comedy. Oke. Nah, kemudian common learning tasks ya. Jadi cara pembelajaran induktif yang paling sederhana adalah dengan menggunakan visualisasi grafik ya. Parameter tentual pada sebuah item data dapat digambarkan sebagai sebuah grafik. Nah, visualisasi akan lebih kompleks ya jika jumlah parameter akan bertambah. Nah, sebagai contoh berikut ini data dalam tabel dan diubah menjadi grafik ruang n dimensional. Dan ini salah satu cara juga untuk memahami data ya, kita gambarkan dalam bentuk grafik ya. Nah, ini untuk nama seorang dia ada 4 parameter ya, jenis kelamin, tanggal tahun masuk nih ya, tahun masuk, kemudian program studi, kemudian jumlah SKS-nya misalkan. Nah, itu kita bisa
tampilkan yang dalam bentuk grafik. Nah, ini algoritma yang untuk digunakan untuk melakukan klasifikasi, salah satunya adalah apa yang cukup populer, yaitu support vector machine, ya ini supervised ya, termasuk nggak supervised ya. Jadi algoritma SVM diciptakan oleh Vladimir Pavlik ya, cukup kemudian digunakan untuk klasifikasi dengan menggunakan banyak feature ya. Nah, SVM dikenal juga kombinasi antara SVC ya, support vector classification, dan support vector regression ya. Jadi hasil akhir SVM adalah bidang pemisah yang digunakan untuk membedakan kelas-kelas yang tersedia. Nah, sehingga contohnya kalau ini di 2 dimensi, kita berusaha mencari ini ya, persamaan linear ini ya, yang garis ini yang sekiranya garis linear ini benar-benar memisahkan ya, kumpulan ya. Ini karena ini sudah kita beri label, yang satu hitam satu abu-abu ya, kita sudah tahu ini kelompok yang beda. Nah, sebisa mungkin garis ini memang benar-benar merupakan jarak antar titik ini bisa paling jauh ya. Jadi dari titik ini, data point ke garis ini, kemudian data ini ke garis point ini juga ini merupakan jarak yang paling jauh ya dari kedua belah pihak ya. Karena kalau kita mencari kemungkinan garis ya, pilihannya banyak ya. Ada arah ke kanan ya, ada arah ke kiri tapi lebih miring ya, ini pilihannya banyak ya. Nah, di algoritma SVM dia akan mencari sendiri ya, sehingga akan ditemukan garis yang benar-benar benar-benar memisahkan ya dari dua kelompok ini. Nah, kemudian ini adalah support vectors ya. Jadi adalah vektor-vektor yang menjadi pendukung ya. Jadi yang menjadi pendukung atau menjadi acuan ya untuk membuat garis tadi ya, persamaan linear tadi. Jadi garis pembatas antara kelas yang terbaik adalah yang mampu memberikan jarak pemisah terbesar antara support vectors yang ada. Support vector adalah sebagian dari dataset yang ada ya, kondisi ideal jika tersedia support vectors dalam jumlah sedikit namun mampu memisahkan kelas dengan baik ya. Nah, ini adalah persamaannya ya. Jadi yang lebih dari satu ini untuk yang yang di atas ya, di atas garis semuanya ya. Yang kalau yang dari weight ya, kemudian kali X ya plus B kurang dari 1 untuk yang di bawah garis biasanya. Nah, ini sebisa mungkin nilai errornya ya, atau nilai weight-nya ya. Nilai errornya ya, nilai selisih ya antara titik-titik ini ya, sejauh mungkin dan nilai weight-nya adalah sekecil mungkin ya dalam proses iterasi ini. Nah, ini contohnya, ini pemilihan hyperplane. Jadi garis ini kita sebut juga sebagai hyperplane ya dari SVM. Nah, ini persamaan yang dasar ya. Ini fx sama dengan wx plus b ya. Kalau b ini sebuah konstanta. Nah, kalau yang w ini adalah boleh jadi matriks ya. Jadi kumpulan beberapa koefisien ya. X juga demikian ya. Jadi tidak hanya satu nilai namun dia terdiri atas banyak nilai ya dalam sebuah matriks ya. Dan sebuah data yang di atas garis menilai fx positif ya, dan di bawah garis dengan nilai kurang dari 0 atau nilai negatif ya. Nah, kemudian ini adalah nilai distannya, jarak-jarak ya untuk masing pasangan ya. Ini X, W ini adalah dua sumbunya ya. Mungkin bisa juga kita gunakan X1 ini ya, X2 ya, bisa juga ya. Nah, kemudian
diharapkan, nah ini karena sudah diberi diberi label, ya, diberi label, nah sehingga kita bisa pisahkan, ya, sehingga titik-titik ini kalau kita inputkan nilai X1 dan X2-nya, ya, nah, X1 dan X2-nya, maka nilai totalnya adalah positif di sini, ya. Demikian juga yang di sini, ya, kalau kita inputkan nilai X1 dan X2 di sini, maka nilainya negatif. Nah, contohnya misalkan kalau kita pilih di sini, ya, 0,0 ya, X1 X2-nya, X1-nya atas, ya, yang vertikal, ya. 0,0 kita masukkan di sini, berarti ini 0 tambah 3 kali 0, 0 tambah 0 minus 6, ya. Nah, maka nilainya di sini adalah minus 6, ya, sehingga dia kurang, ya, kurang dari 0, sehingga berada di sini, ya, di titik ini, ya, titik koordinat ini, ya. Nah, misalnya kalau yang di sini kita ambil jauh, lah, misalkan X1-nya 10, ya, X1-nya, atau di sini X1-nya 0 misalkan, ya, X2-nya 10, ya, agak jauh di sini, ya. Nah, maka kita bisa isi sini X1 0 plus 3 kali 10, ya, 30 kurang 6, 24, ya, sehingga positif, sehingga berada daerah di sini. Nah, yang pas garis ini, ya, nilainya 0, ya, kalau kita masukkan, ya. Jadi X1 dan X2 sepanjang, ya, garis ini, maka dia akan sama dengan 0, ya, tepat di garis. Nah, kemudian slack variabel, ya, slack variabel, ya, itu adalah nilai jarak yang ditoleransi yang menunjukkan adanya suatu titik berada di area kelas yang lain. Nah, ini pada kondisi real, ya, kita tidak bisa sepenuhnya, ya, memisahkan, ya. Nah, jadi boleh jadi dari kelompok yang lain tuh masuk ke kelompok seberangnya, ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena kita sudah tahu nih label masing-masing, ya. Nah, ini kelompok yang hitam, yang putih, dan tadi yang abu-abu dan hitam, ya. Nah, maka kita tambahkan ini, ya. Jadi semacam nilai koreksi, ya, yang disebut sebagai slack variable, ya, yang ini. Jadi kita tambahkan, dan ini sebisa mungkin nilai ini juga dibuat minimum, ya, jadi sekecil mungkin. Kemudian algoritma yang lain atau classifier yang lain adalah nearest neighbor classifier, ya, atau algoritma KNN, ya. Nah, ini menghitung batas-batas kelas secara lokal, ya. Ini pengembangan anggota setiap kelas dengan meningkatkan jumlah anggota setiap kelas, ya. Nah, ini caranya gimana? Nah, caranya dengan melihat, ya, titik-titik sekitarnya, ya. Nah, mau diambil titik sekitarnya yang terdekat itu berapa, ya? Apakah 1, ataukah 2, ataukah 3, ataukah 4, ya. Jadi itu tergantung desainnya, desain dari sistemnya. Nah, ini misalkan ini kalau 1, nah ini 1 kurang, ya. Nah, maka mencoba ditingkatkan, ya, jadi 4, ya, kayaknya 4, ya. Cuma yang di sini nanti salah, ya, tidak sesuai karena yang minus yang terdekat bukan yang positif, ya. Ini kan ada 2 titik, ya, 1 plus biru dan minus merah, ya. Nah, ini kalau di sini mungkin cocok, ya, 4, ya, dengan menggunakan K4. Jadi nanti kalau ada data-data baru yang berada di sekitar ini, nah, itu langsung masuk ke kelompok yang biru ini, ya, tanda plus biru, ya, yang masuk dalam range radius ini, ya. Nah,
Nah, kalau ini, nah ini tidak sesuai di sini ya. Nah, ini cara algoritmanya. Pengelompokan data berdasarkan jarak terdekat. Nah, kelompok sudah diberi label sebelumnya ya, data trainingnya. Ini KNN disebut spekulasi algoritma ya, karena tidak membentuk model berdasarkan persamaan, namun hanya berdasarkan kedekatan dengan titik data sebelumnya. Jadi semua tidak ada persamaan ini ya, tidak ada persamaan linear, namun hanya berdasarkan akumulasi jarak ya. Jadi hanya berdasarkan jarak satu titik ke titik lainnya. Jarak antara titik bisa dihitung dengan menggunakan fungsi jarak umum, misalkan ya ini fungsi untuk menghitung jarak banyak ya, yang ini yang Euclidean distance, berarti kita mengurangkan sesuai dengan parameternya, dikurangkan, kemudian di hasil pengurangan dikuadratkan agar menjadi positif, ya, kemudian diakumulasikan dengan parameter-parameter yang lain, ya, selisihnya, dan terakhir hasil akumulasi kemudian di akar ya, atau dicari akar 2 dari akumulasi jarak tadi ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini kita sudah tahu ini titiknya, titik awalnya, titik 1 dan 2 ya. Nah, kemudian dicari ini N-nya 4 ya, 4 terdekat ya. Oh, 5 ya, sorry ya, 5 terdekat. Nah, ini dihitung ya, kalau KNN itu komputasinya cukup berat ya, karena dia menghitung semua titik ya. Jadi 1 ke biru ini berapa jaraknya, ini berapa, dihitung semua ya. Sampai bahkan yang ke hijau ini dihitung semua ya. Jadi kalau total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, berarti ini yang kita anggap sebagai titik awalnya, itu harus menghitung jarak ke 14 titik yang lain ya. Nah, ini karena sudah tentukan 5, maka dia mencari 5 yang terdekat ya. Ini dapatnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nilai merah ini sudah kita beri label ya sebelumnya ya. Dan 1 ini kalau ada ada data yang baru ya, jadi ada data 1 masuk gitu, kita tidak tahu ini masuk yang biru, ikut yang merah atau ikut yang hijau ya. Nah, ini kita hitung semua, kemudian dicari yang paling terdekat, jadi di ranking ya. Nah, di ranking, tapi yang paling tinggi itu ranking yang paling kecil ya, ada berapa banyak, 5 ya, 5 terdekat itu semua dari merah seperti ini ya. Nah, maka yang 1 ini, titik 1 ini kita klasifikasikan sebagai kelompok merah ya. Nah, kemudian yang 2 ya, 2 juga cari 5 terdekat ya. Nah, ini dihitung semua. Nah, ini yang hijau dapat 3 saja yang terdekat ya. Hijau yang sini jauh ya. Nah, kemudian ada juga yang terdekat yang biru ya, dan yang terdekat yang warna merah ya. Sehingga hijau 3, merah 1, biru 1. Nah, ini dia ikut yang mana ya. Nah, ini karena lebih banyak ada yang hijau 3 ya dari 5 tadi, maka dia ikut yang titik kedua ini masuk ke kelompok yang hijau ya. Jadi bukan masuk kelompok biru maupun kelompok merah. Kan walaupun jarak ada titik dari kelompok merah itu cukup dekat ya dengan titik 2 ini. Demikian juga ada titik yang kelompok biru itu cukup dekat dengan titik 2 ini ya. Nah, namun yang dekat hanya masing-masing 1 ya, baik dari kelompok yang biru maupun kelompok yang merah ya. Sehingga itu tidak mencukupi ya. Sehingga keputusan akhir tetap digunakan dia masuk kelompok yang warna yang warna hijau ya. Nah, kemudian ini yang kalau tadi 2 tadi adalah supervise ya. Jadi kita harus memberikan harus memberikan label ya, harus memberikan label terlebih dahulu di titik-titik data point tadi ya. Nah, kalau yang ini yang unsupervised ya. Jadi contoh yang paling banyak mesin digunakan itu dengan menggunakan k-means clustering ya. Nah, ini k ini
untuk menentukan jumlah jumlah kelompoknya ya. Nah, kalau yang K yang ini tadi sama-sama ada K-nya ya. Nanti untuk menentukan berapa titik terdekat yang ingin dicari ya. Nah, jadi mungkin bisa dibedakan ya antara K yang di sini ya. K di sini adalah berapa titik terdekat yang akan dicari ya. Nah, kalau 5 ya berarti 5 terdekat ya. Kalau 10 berarti 10 titik terdekat ya. Nah, kalau yang ini K-nya itu adalah jumlah kelompoknya. Ya, jadi jumlah kelompok. Jadi satu data set ya, atau satu kumpulan data ini yang kita tidak tahu ya batas-batasnya mana untuk masing-masing kelompok ya, tapi kita harus tahu ya setidaknya jumlah kelompok ya. Nah, ini misalkan kembali ke yang tadi, kalau yang sentimen tadi ya, yang sentimen terhadap produk mie instan yang baru ya, rasa yang baru ya. Nah, ini misalkan kita punya data ada sekitar 10.000 ya, 10.000 post ya, atau tweet ya. Dan mau pakai supervise tentu banyak sekali ya. Ya, walaupun mungkin bisa ya diambil berapa sampel ya. Nah, tapi kita katakanlah, atau mungkin yang 10.000 katakanlah 5.000 ya, 5.000 tweet ya terkait dengan produk tadi ya, mie instan yang rasa baru yang tadi rasa sup sayur tadi ya. Nah, ini kita tidak tahu nih parameternya apa yang itu bisa tergolong sebagai positif ya, negatif atau netral ya. Nah, tapi kita jadi tahu kan itu ada 3 kelompok saja ya. Nah, sehingga data tweet atau post orang ya yang mungkin bisa dirangkum ada 3.000 kalimat ya. Nah, itu kita masukkan saja ke K-means clustering ya. Nah, dengan parameter ininya apa ya, XY-nya. Nah, mungkin berdasarkan boleh mungkin jumlah kata ya, atau mungkin itu yang harus kita tentukan ya, apakah jumlah hurufnya ya, mungkin huruf A, B, C, D sampai Z ya, atau mungkin susunan katanya ya. Kan mungkin boleh jadi orang yang yang tidak suka mungkin ada ekspresi atau ada kata-kata yang bernada marah atau negatif ya di kalimat tersebut ya. Nah, itu kan bermacam-macam, kita tidak tahu kata apa saja, tapi bisa memperkirakan ya, kalau kita baca secara langsung mungkin kelihatan ini tidak suka ya. Atau mungkin kalau yang yang positif mungkin bilangnya enak ya, kemudian kalau yang negatif bilangnya tidak enak ya, walaupun sama-sama ada enaknya tapi satu tidak ada kata tidak ya. Yang satu ada kata tidak, satunya lagi tidak ada ya. Atau satu dengan tidak, yang satu lagi tanpa tidak ya. Nah, itu bisa dijadikan parameter ya. Nah, bisa dipilih ya, apakah urutannya juga bisa ya. Misalkan yang T berapa yang atau jumlah katanya juga bisa ya. Nah, itu kita coba ya, pokoknya di unsupervised ya. Ini coba-coba juga parameternya, dan boleh lebih dari 2 ya. Nah, tapi memang kalau lebih dari 2 untuk visualisasinya susah ya. Nah, ini kalau contohnya visualisasinya mudah, ini parameternya 2. Nah, misalkan panjang kalimat dan apa ya, misalkan jumlah huruf tertentu ya. Nah, dan di plot seperti ini. Nah, ini dapat titik-titik seperti ini ya. Walaupun ini sebenarnya tidak selalu ideal seperti ini, yang mungkin ada yang overlap segala macam. Dan kita masukkan K-means ya, karena kita tahu ini harus dikelompokkan jadi 3 kelompok tadi ya, positif, negatif, dan netral. Nah, maka dengan menggunakan K-means clustering, nah ini dia akan terjadi proses proses iterasi ya.
di proses iterasi. Nah, dia akan mengelompok ya dengan sendirinya. Nah, sehingga setelah kelompok itu ada, ya, titik ini ada. Nah, kita kita cari nilai sentroidnya, titik tengahnya ya, untuk X dan Y. Nah, itulah nanti yang jadi acuan ya, titik tengah masing-masing kelompok ya. Jadi nah, ini nanti ada titik tengahnya sini ya. Saya perbesar gitu. Nah, yang hijau ya sini ya. Mungkin kira-kira sinilah ya, yang hijau. Kemudian yang biru mungkin. Jadi dari kumpulan biru ini dicari nilai titik tengah nilai katakanlah sini X1 ya. Nah, ini Y1. Nah, ini masing-masing titik kan punya ya. Punya nilai X1 atau XY sendiri-sendiri ya. Nah, nilai X-nya. Nah, setiap titik ini dia pasti ada nilai X dan Y-nya ya. Nah, ini dicari titik tengahnya kira-kira di sini ya. Sentroidnya, nah ini misalkan di sini ya. Nah, kemudian ada data baru masuk ya, data yang kita tidak tahu dia ikut klaster yang mana ya. Misalkan di sini ya. Nah, ini kita tidak tahu dia ikut mana ya. Nah, maka dapat dilakukan dicari ya selisihnya ya. Jaraknya ke sini ya. Nah, ini kalau ini klaster 1, klaster 2, ini klaster 3. Nah, ini cari juga jaraknya. Jaraknya berapa? Ini juga ya, jaraknya berapa? Ya, katakanlah ini di 2 ya, di 2, stand 2. Ini di 1, ini di 3 ya. Nah, kemudian yang titik ungu ini ikut mana? Ikut kelompok 1, 2, atau kelompok 3. Nah, nanti tinggal dimasukkan fungsi min ya. Nah, dicari ya. Ikut yang mana ya? Di 1, di 2, atau di 3. Nah, ini ikut yang mana kira-kira? Di 3 ya. Secara visual ini kelihatan nih dia ikut di 3. Jadi dia ikut sini. Nah, sehingga yang ungu ini nanti bisa kita klasifikasi dia masuk ke di 3. Ini sudah tentu kita harus punya data awal ya, harus punya data awal terlebih dahulu sebelum untuk melakukan clustering ya. Jadi kita harus punya harus punya data awal terlebih dahulu, kemudian kita cluster menjadi 3 ya, 3 bagian ini. Nah, ini proses iterasinya ya, proses iterasi untuk K-mean clustering. 3 dataset ya. Nah, jadi misalkan ini contoh sederhana ya. Jadi kita punya data seperti ini ya untuk katakanlah ini 1 parameter ya. Jadi 1 parameter ya X ini ya. Dengan nilai-nilai seperti ini ya. Kemudian kita ingin bagi ini jadi 2 klaster ya, jadi 2 kelompok ya. Kelompok yang kecil sama tengah misalkan kecil yang dan besar misalkan ya. Tentukan nilai batas antara kedua klaster tersebut. Nah, caranya gimana?
Nah, caranya kita boleh inisiasi sentroid ya, kita tebak ya nilai titik tengah tadi yang awal ya. Ini kan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 titik ya. 7 titik seperti ini ya. Ya, 7 ya. Nah, ini kita ingin tentukan batasnya di mana nih? Ya, batasnya apakah di sini ya, ataukah di sini ya, atau di sebelah sini ya. Nah, kita tidak tahu ya. Maka nah ini cara trik yang mudah ya yang bisa digunakan. Nah, ini kalau ini kebetulan satu dimensi ya. Satu dimensi ya. Jadi ini misalnya ini. Nah, ada beberapa titik gitu ya. Nah, ini cara mudah karena ini bagi 2 ya. Maka yang paling awal klaster 1 itu yang paling kecil aja. Dan yang ini yang paling besar itu sebagai sentroid untuk klaster yang kedua ya. Nah, sini. Dan ini nanti setelah proses iterasi, nah ini akan bergeser ya, yang maksimum akan bergeser ke tengah. Ya. Nah, mungkin dia akan ada di titik yang baru di sini ya. Ini ya. Kemudian yang minimum juga akan bergeser ke kiri ya. Ke kanan ya. Kan berada di nilai yang baru di sini. Nah, ini sentroid yang baru ya setelah proses iterasi. Nah, nanti dari dua sentroid ini kita bisa buat batasnya ya. Jadi thresholdnya ya. Nah, ini kita hitung misalkan ya, ini jaraknya berapa sih? Ini garis lurus misalkan ya. Nah, ini jaraknya misalkan 10 ya. 10 total 10 ya. Nah, maka kita harus bagi ini 2 ya. Nah, ini bagi 2. Ini 5. Ini 5. Nah, sehingga yang ini nanti jadi batas ya. Jadi batas antara ini katakanlah ini klaster 1 ini dan klaster yang kedua ya. Nah, sehingga ini adalah garis pemisahnya ya, garis threshold. Oke. Nah, kira-kira prinsipnya seperti ini ya. Jadi kita inisialisasi atau kita tebak awal itu adalah nilai minimum di klaster 1 dan nilai maksimum di klaster kedua. Nah, kemudian dengan menggunakan 2 nilai klaster ini, kemudian kita masukkan ya satu-satu ya, satu-satu angkanya ya. Kita masukkan satu-satu. Pertama kita panggil ini ya, 2 ya. Kita panggil angka 2 ini ya. Panggil 2. 2 ini masuk ke mana? Klaster 1 atau klaster 2 ya. Nilai 2 ini ya. Nah, itu dicari dengan mencari selisihnya ya, dengan nilai sentroid ya. Nah, ini pertama di sini 2 kurang 2 ya, 2 kurang 2 nilainya berapa? Kemudian diabsolutkan ya. Nilainya 0 ya. Nah, kalau di sini 2 kurang 20 ya. Nah, karena dia sentroidnya 20 kan. 2 kurang 20 maka nilainya minus ya, minus 18 di absolut jadi 18 ya. Nah, sekarang titik 2 ini dengan kondisi seperti ini ya, kalau jarak ke klaster 1 adalah 0, kemudian jarak ke klaster 2 adalah 18. Nah, tentu otomatis kita akan assign ya, kita akan tempatkan 2 ke yang lebih dekat yaitu ke klaster 1. Ya. Nah, kemudian lanjut ya ke data point yang kedua 8. Nah, 8 dihitung jaraknya dengan ini 2 ya. 8 kurang 2 6.
maka jaraknya jadi berapa? 6 ya. Ini 8 dengan 20 ya. Jaraknya berapa? 12 ya. Nah, sehingga dengan 6 dan 12, nah kita langsung tahu ya, kira-kira dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke klaster 1 ya. Sehingga 8 ini diberikan ke klaster 1 ya. Ya. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, khusus untuk yang 12 nih ya. Untuk yang 12 dicek ke ini nilai centroidnya 12 dengan 2 kan 18. 10 ya. 12 kurang 2 10, 12 kurang 20 ya, minus 8 jadi 8 ya kalau di absolut. Nah, ini 10 dan 8 ya, tentu dia lebih dekat ke klaster 2 ya, sehingga 12 itu dimasukkan ke klaster 2. Ya, jadi tidak masuk ke klaster 1 ya. Nah, kemudian itu semua dicobakan, semua data point ya. Ini contoh aja ya, contoh 7 ya. Namun kalau kondisi di big data yang real tentu jumlah data poinnya lebih ya dari 7 ya, mungkin ratusan atau ribuan ya. Tapi prosesnya sama, ngikutin seperti ini. Nah, setelah semua data point ini terpisahkan ya dalam klaster 1 dan klaster 2 ya. Nah, kita bisa hitung centroid yang baru ya. Kita rata-ratakan saja ya. Di sini jumlahnya berapa, kemudian ada berapa data point ya. Di sini ada 5 data point. Kemudian dijumlahkan ya 2 tambah 8 10, 10 tambah 3 13 tambah 6 10 9 29 kan ya. 29 bagi 5 kan ya. Hasilnya 5,8 ya. Ini 12 tambah 20 32, 32 bagi 2 16 ya. Nah, sehingga centroid baru ini ya untuk masing-masing klaster ini akan menggantikan dengan centroid yang lama. Ini kan tebak-tebakan ya. Nah, ini salah satu caranya pakai nilai minimum maksimum boleh ya, atau nilai random juga boleh. Jadi kita ambil random 2 dari sini ya, 2 data point dari sini itu juga bisa ya. Cuma kalau random mungkin proses iterasinya lebih lama ya, karena kita tidak berusaha untuk mencocokkan ya atau melihat kondisi yang real ya. Walaupun boleh jadi juga kalau kita pakai nilai minimum dan maksimum kita dapatnya outlier di sini ya. Karena kan kemarin ya minggu lalu kita tahu outlier itu ada di ujung ya, di ekor ya, ekor yang ke kanan maupun yang ke kiri. Nah, maka kalau datanya banyak mungkin lebih aman random juga bisa ya, atau mungkin titik Q1 dan Q3 ya. Jadi tidak sampai ke ujung sekali ya, karena takutnya nanti outlier ya, tapi nilai rata-rata yang di Q1 dan Q1 dan Q3 mungkin ya. Yang tengah kan Q2 ya. Atau Q1 dan Q4 mungkin ya. Nah, itu jadi nilai yang kiri namun tidak terlalu kirinya. Itu kalau kasus dibagi 2 klaster ya. Nanti kalau dibagi 10 klaster atau berapa klaster lain tentu tidak seperti itu juga ya. Nah, ini setelah kita dapatkan nilai centroid baru, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Jadi kita gunakan centroid untuk klaster 1 5,8 ya, centroid untuk klaster 2 16 ya. Kemudian kita lakukan cek lagi sama tadi, kita panggil data point ini satu-satu ya. 2 jaraknya dengan 5,8 berapa ya. 2 dengan 16 berapa ya. Nah, kalau ini mungkin selisihnya, kalau ini kita anggap sebagai 6 berarti ini jaraknya 4 ya. Kira-kira ya. Ini 2 ke 16 berarti 14 ya. 14 ya. Nah, ini kelihatan ya, ini dia jauh ya. Sehingga 2 ini akan masuk ke klaster 1 ya.
Ya, dan seterusnya ya. Untuk semua titik ini kita panggil satu-satu, kemudian dicocokkan ke centroid baru ini. Nah, ternyata posisinya atau komposisinya ternyata sama ya, tidak berubah ya. Nah, tidak berubah. Dalam klaster 2 itu sebelumnya 12 dan 20, ini setelah centroid baru ternyata tetap sama ya. Kemudian klaster 1 juga anggotanya tetap sama ya, 2, 8, 3, 6. Nah, sehingga centroid yang dihasilkan pun juga sama ya pada iterasi yang kedua. Nah, kalau ini sama, maka ini bisa kita anggap iterasinya selesai ya, karena tidak ada perubahan atau tetap sama persis ya, tidak signifikan ya. Tidak ada perubahan yang signifikan ya, atau sama ya. Ini semula senternya 16, setelah diiterasi 16 ya. Yang ini senternya mula-mula 2 benar jadi 5,8 dan diiterasi lagi ini jadi 5,8 juga, tidak ada perubahan. Nah, maka ini sudah dianggap selesai ya, clusteringnya sudah sampai ke titik yang stabil ya. Nah, ini boleh kita set sendiri ya. Nah, kalau sudah beriterasi berulang 2 kali nilainya tidak ada perubahan di iterasi terakhir, maka proses iterasinya dihentikan ya. Atau mungkin juga kita karena tidak yakin 2 kali, mungkin kita tambah ya 3 kali yang terakhir ya, berturut-turut 3 kali di iterasi yang terakhir nilai itu sama semua ya. Nah, maka proses iterasinya bisa dihentikan ya. Nah, itu tergantung kita saat mendesain ya. Jadi misalkan kalau ini iterasi pertama ada nilai centroid baru 2, ada centroid lagi baru 3, ada centroid baru. Nah, ini kita cari selisihnya kan. Nah, selisihnya bagaimana ya. Kemudian keempat. Nah, keempat ternyata ini sama ya. Dan coba lagi yang kelima. Oh, ini sama dengan 4 juga ya. Nah, dan kalau sebenarnya sudah cukup ini 2 kali ini sudah 3 kali nilai sama. Atau kalau tidak yakin lagi sampai ke 6 misalkan. Nah, ini kalau sudah 1, 2, 3 kali sama persis, nah maka ini iterasi stop ya di sini. Jadi tidak perlu dilanjut sampai ke iterasi ke-7, 8 dan seterusnya, karena ini sudah kita anggap stabil ya. Nah, ini ada contoh perbandingan hasil clustering ya dari berbagai metode dan jenis dataset ya. Ini udah mulai contoh-contoh yang kompleks ya. Jadi kemudian ada ini akurasinya ya. Nah, ini sebenarnya banyak metode ya, ada SVM, ada radial basis function ya, RBF ya, radial basis function, ada Gaussian, ada decision tree ya, nearest neighbor. Nah, ini inputnya. Ini kalau inputnya sudah di supervise seperti ini, nah kemudian kita kira bagaimana nih bordernya ya, batasnya lumayan rumit kan ya dibandingkan yang contoh tadi ya. Nah, ini kalau nearest neighbors, nah ini bisa ya kira-kira area seperti ini, walaupun nanti ada yang overlap di sini ya. Nah, ini akurasinya cukup bagus ya, 97% ya. Nah, ini linear SVM ya. Nah, SVM kira-kira di sini ya garisnya, walaupun di sini ada kemungkinan overlap juga ya. Nah, maka ini turun ya. Nah, maka ini akurasinya turun jadi 0,88, tapi ini sudah mendekati bagusnya. Kemudian yang radial basis function, nah ini lebih bisa mengikuti ya, walaupun ada juga ini overlapnya. Gaussian juga ada overlap. Area yang harusnya biru ada titik merah di sini ya. Nah, ini karena kita udah tahu ya, untuk saat training kita tahu nih harusnya ikut kelompok merah bukan biru ya. Dan pakai decision tree, nah ini lebih tegas pemisahannya, namun ada penurunan ya dari sisi akurasi ya. Nah, sehingga kalau kita dapat data seperti ini, nah kira-kira pakai apa nih yang bagus ya. Nah, ini kita
Kalau melihat data ini ya mungkin pakai apa RBF, SVM, kemudian Gaussian ataupun nearest neighbors. Nah ini dari sisi apa akurasi ya. Nah kita belum melihat ini dari sisi proses apa trainingnya ya, proses iterasinya. Ya. Kalau nearest neighbors nanti ada satu data input masuk, nanti akan coba hitung untuk semua ini ya titik-titik di sini itu komputasinya lebih lama ya. Nah, kalau yang linear SVM mungkin tersedia apa persamaan ya. Nah, kalau decision tree mungkin juga tergantung ya tree-nya ada berapa level ya nanti. Sehingga mungkin prosesnya lebih cepat ya dibandingkan dengan nearest neighbors. Kemudian data seperti ini kita cobakan dengan nearest neighbors, linear SVM, RBF SVM, Gaussian proses, kemudian decision tree. Nah, ini kita bisa bandingkan ya. Karena ini yang linear SVM apa susah ya, karena data itu harus apa yang satu klaster itu ada di tengah, yang lainnya ada di luar namun mengelilingi yang tengah. Nah, ini kalau nearest neighbors, nah ini lumayan ya 0,93 untuk akurasinya ya. Walaupun sini tentu sudah ada overlap juga di sini ya. Kemudian untuk kasus data seperti ini, ya ini kan pola data bisa bermacam-macam ya, tergantung apa kondisi yang nyata atau yang real ya, nah, bisa nyampur seperti ini. Jadi tidak selalu apa rapi ya seperti ini ya, terpisah benar terpisah. Jadi tetap ada apa peluang dia apa overlap ya. Nah ini ada beberapa metode. Nah ini yang cukup bagus ini ya, yang radial basis function ya untuk SVM ya. Jadi benar-benar agak apa terpisah ya. Sehingga nilai akurasinya 95%. Dan input data yang ini, nah ini metode-metode yang lain ya. Metode yang lain ya, random forest ya, neural network, kemudian ada Boost, Naive, QDA ya. Jadi itu pilihan-pilihan yang bisa digunakan ya. Jadi kita nanti tinggal melihat apa dari sisi ini akurasinya ya. Nah tentu untuk melihat akurasi tentu yang ini misalkan jumlah ini 100 ya, datanya 100, kemudian kita lihat mana yang salah ya, yang salah tidak kita hitung ya. Kita anggap sebagai titik yang salah ya. Contohnya ini ya, input data neural network. Nah, maka yang salah tentu yang merah ini ya, merah tapi dia berada di area yang biru ya. Nanti dihitung ya, yang salah berapa. Nah, kalau ini yang benar ya. Yang biru berada di area biru ya. Ini yang salah ya, titik biru ini berada di area area merah ya. Nah, ini karena labelnya memang di sini biru ya. Nah, ini yang area ini yang kita buat dari bentuk persamaan ya. Jadi yang ini apa seharusnya birunya itu bisa agak masuk ke sini ya. Nah, tapi itu tidak mudah ya, tentu tergantung proses trainingnya. Ya, sehingga nilai 90 ini berarti yang ini dianggap salah ya. Jadi model neural network itu tidak bisa memprediksi yang biru ini sebagai anggota dari kelompok yang merah ya. Karena di sini model neural network menyatakan bahwa area di sini adalah merah ya. Padahal kenyataannya memang di sini adalah titik untuk ya kelompok yang biru. Sehingga ini 90% saja ya. Nah, berbeda dengan tadi yang agak tinggi. Nah, misalkan ini ya 97% ya. Nah, ini bagus ya. Jadi yang salah tempat itu sedikit ya. Ini yang merah, titik merah ini harusnya ditebak ya atau
klasifikasikan sebagai area merah, namun dia berada di area yang biru. Ada namun sedikit ya. Merah yang biru yang masuk ke merah juga ada, tapi sedikit sekali. Sehingga ini nilai nilai akurasinya itu cukup bagus ya, mendekati 100%. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan. Saya Pak, permisi bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk masing-masing metode tadi Pak, Ya, kira-kira di case seperti apa ya Pak? Masing-masing bagaimana? metode tadi itu, ya untuk metode yang tadi Pak, kira-kira di case seperti apa ya metode-metode tersebut pas untuk digunakan Pak? Bagaimana? Mohon bisa diulang? Ya, untuk case-case yang tadi itu Pak, kira-kira sorry, untuk metode-metode yang tadi itu kira-kira apakah ada case yang bisa apa ya, menunjukkan kalau metode itu paling tepat digunakan untuk case yang seperti ini gitu Pak? Oh, ya itu tergantung ini ya, kita mau yang apa tadi yang contoh yang supervised ataupun unsupervised ya, kelompok besarnya seperti itu ya. Nah, kemudian dalam supervised sendiri ada banyak pilihan ya. Kalau yang saya jelaskan kali ini ya mungkin yang supervised itu yang SVM sama yang KNN ya. Nah, yang unsupervised itu yang K-mean clustering ya. Walaupun unsupervised yang lain juga ada ya, ataupun supervised yang lain juga ada ya, seperti neural network, kemudian yang decision tree ya. Nah, itu kalau jumlah datanya katakanlah melimpah ya, banyak ya. Namun secara katakanlah secara keilmuan ya, katakanlah orang itu susah ya. Jadi tidak ada sifat yang pasti ya untuk memisahkan ya. Nah, mungkin cuma tahu dibagi sekian kelompok ya. Nah, itu mungkin pakai K-mean clustering ya. Jadi pakai yang ini ya, yang tadi saya jelaskan, yang ini ya, karena kita tidak tahu sifatnya pasti ya. Nah, namun kalau misalkan karakteristik atau sifat-sifatnya pasti ya, ciri-cirinya pasti, itu bisa juga pakai yang ini, decision tree ya. Dan jadi decision tree itu contoh yang paling sering digunakan itu misalkan untuk klasifikasi klasifikasi tanaman ya, atau mungkin jenis hewan misalkan ya, atau jenis kendaraan ya, misalkan kita diminta untuk mengklasifikasikan jenis kendaraan ya, berdasarkan sifatnya ya, misalkan berjalan di darat atau di air ya. Nah, itu kan ada sifat-sifat yang semacam pertanyaan yang bisa direpresentasikan dalam bentuk graf ya, atau diagram pohon ya. Kemudian setelah kita dapatkan satu sifat, dia jalan di atau tiga ya, darat, air, dan udara misalkan ya. Nah, nanti setelah berjalan di darat, apakah jalannya sifatnya tetap dalam rel atau bebas ya, atau bermesin atau tidak. Nah, itu karena sifat-sifatnya sudah cukup jelas ya, sehingga kita bisa pakai itu untuk mengklasifikasikan objek ya. Nah, kalau yang sifat-sifatnya tidak cukup jelas ya, kita hanya dapat data-data dalam jumlah yang besar, nah maka umumnya decision tree kurang dipakai ya, jadi pakai yang lain ya. Apakah tadi yang K-means atau yang nearest neighbors. Nah, karena kita tidak bisa meramal dengan atau tidak bisa memprediksi dengan pasti ya bentuk persamaan ini. Jadi area-area seperti ini ya, yang garis-garis linear ini persamaannya berapa. Nah, itu didapat dari proses training ya, dari
mengikuti data ini gimana ya. Nah, kayak areanya kan nanti kalau datanya yang supervise ini berubah, tentu bentuknya tidak seperti ini ya. Nah, jadi ini mengikuti bagaimana ketersediaan data. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kemudian juga kadangkala yang untuk unsupervised, contohnya untuk menilai, kalau dulu pernah saya kerjakan itu apa, untuk menilai apa di biomedik ya. Jadi di biomedik penyakit kulit ya, penyakit kulit psoriasis, kemudian dibuat skor ya, skor 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun standarnya itu ada ya. Jadi standarnya misalkan kalau apa lukanya seperti ini ya, kasarnya seperti ini, itu skornya sekian ya. Ya, cuma itu kalau ingin dikuantifikasi agak susah ya, karena kan kalau dokter kulit biasanya langsung meraba ke permukaan kulit ya, tahu ini kulitnya agak kasar nih, atau kulitnya udah halus normal misalkan ya. Nah itu kalau karena kita lakukan pendekatan dengan apa, dengan imaging ya, jadi melihat dari 3D-nya, sifat-sifat 3 dimensinya kasar atau tidaknya. Nah itu nilai angkanya itu belum ada ya. Jadi karena dokter selama ini untuk menilai pakai apa, perasaan mereka dan pengalaman mereka tentunya ya, setelah berinteraksi dengan sekian banyak pasien ya, tahu ini kasar masih sakit ya, tapi kalau sudah agak halus, sudah seperti kulit yang normal nih, berarti sudah sehat ya, pengobatannya tepat ya. Nah ini kalau ingin ditransformasikan dengan apa, data di komputer, nilai kasarnya itu berapa sih standarnya? Nah, itu kan tidak bisa ya. Nah ini kebetulan tingkat parahnya penyakit kulit itu dibagi jadi 4 kelas ya. Jadi yang apa, yang ringan ya, yang sedang, berat, kemudian berat sekali ya. Kalau normal 0 ya, seperti kulit sehat. Nah, kalau yang ringan tuh sudah ada penyakitnya, namun apa, masih tidak terlalu kasar katakanlah kulitnya itu ya, karena ada luka segala macam. Tapi kalau yang sangat berat itu sangat apa, sangat tebal ya, ada seperti sisik gitu, sehingga apa, itu kalau dokter tahu ya, karena dia meraba ya. Nah, tantangannya gimana kita buat sistem dengan komputer dan dengan imaging ya, tanpa dokter perlu meraba, namun tahu kalau itu sudah cukup kasar sehingga masuk ke grade yang sangat berat ya. Nah, batas-batas nilai itu tidak ada ya. Berapa nih nilainya? Kita bisa mengukur nilainya tapi kita tidak tahu batasnya. Nah, maka pakai yang tadi ya, yang K-means clustering ya. Nah, kita tahu ini ada sekumpulan data, kita ambil sampel dari pasien yang apa, grade-nya berat untuk dokter, ini yang apa, sedang ya, atau yang ringan ya, kita kumpulkan semua dan masukkan ke mean clustering sehingga kita tahu batasnya seperti ini kira-kira. Nah, demikian juga mungkin tadi ya, data-data yang lain ya, tadi misalkan kasus tadi kan contohnya saya ambil yang apa, kalau data science tadi ya, untuk apa, rasa mie instan ya, atau mungkin kalau nanti ada pilpres sebenarnya, survei pilpres. Nah ini yang apa, yang positif apa kira-kira ya, sifat-sifat apa yang menyebabkan orang persepsinya positif atau negatif ya terhadap pilpres, kan saat apa, calon presiden kan, netral itu apa kira-kira sifat apa. Nah itu kita standarnya belum ada ya, karena berubah-ubah terus kan, dari satu masa ke masa kan trennya orang inginnya beda-beda ya, tergantung apa, perkembangan teknologi dan seterusnya ya. Dan mungkin dulu inginnya apa, idolanya presiden yang tidak tahu teknologi, misalkan tidak apa ya, karena tidak jadi parameter. Karena sekarang orang udah biasa menggunakan teknologi segala macam. Nah inginnya yang presiden yang apa, pemimpin yang punya apa,
visi ke teknologi misalkan. Nah itu kan berubah-ubah terus ya parameternya apa. Nah itu untuk dicari di teori sosialnya agak susah misalkan. Namanya kita perlu metode-metode tadi ya, yang clustering segala macam ya. Jadi kita buat pola atau buat batasan-batasan itu memang berdasarkan data yang ada ya. Dan makin banyak datanya akan makin bagus ya. Gitu. Ya kira-kira itu ya jawabannya. Semoga bisa cukup menjawab ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya karena kedepannya pengetahuan itu kalah cepat dengan ketersediaan data ya. Jadi misalnya kalau ada fenomena ini sosial seperti ini ya, atau tren orangnya inginnya seperti ini kan ada istilahnya perubahan yang sangat cepat ya, sehingga kalau dulu mungkin diamatin dulu ya orang ahli dan ada teorinya, ada pengetahuannya, ada rule-nya ya. Nah itu sekarang sudah kalah cepat ya dengan perubahan zaman segala macamnya, termasuk kalau climate change ya, perubahan iklim ya. Nah, kalau dulu mungkin bisa dipolakan, ada model matematikanya, ya, ada teorinya ya. Bulan sekarang ini daerah ini musim hujan misalkan ya, ini musim kemarau ya. Nah karena ini perubahannya cepat ya, kan climate change ada terkait dengan aktivitas manusia ya, misalnya menggunakan kendaraan, menggunakan AC, ada pembakaran karbon dan seterusnya. Itu kan parameter-parameter baru ya, sehingga outputnya katakanlah prediksi cuaca di suatu daerah pada waktu tertentu, nah itu berubah terus ya. Nanti kalau mau disusun teorinya kalah cepat ya, karena sistemnya berubahnya lebih cepat ya, sehingga pola-pola atau pattern-pattern tadi harus dipelajari atau diekstrak dari data. Jadi dari data itulah nanti akan muncul pengetahuan, dan itu ditemukan ya secara semi otomatis ya. Jadi misalkan kita perlu iterasi di training buat modelnya ya. Jadi intervensi orang untuk membuat modeling seperti cuaca zaman dulu itu mulai berkurang ya. Karena kalau itu kan berdasarkan teori segala macam kan. Ini modelnya harus seperti ini, parameternya ini, koefisiennya seperti ini ya. Karena berdasarkan teori seperti ini ya. Nah kalau sekarang enggak ya, itu parameter itu agak susah diketahui ya. Rumusnya agak susah diketahui. Udah kita buat rumus yang umum, nanti kita training dengan data-data yang ada sehingga bisa dapat koefisien-koefisien yang sesuai dengan kondisi yang real. Ya mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Mungkin kita minta materinya Pak setelah UTS itu. Udah ya? Ya, mungkin kita minta materinya Pak setelah UTS Pak. Oh iya. Pertemuan sekarang ini. Oh iya. Nah. Baik, nanti saya coba cek dan upload ya. Yang minggu lalu belum saya upload katanya. Iya. Soalnya buat kita persiapan belajar UAS nanti Pak. Ya. Baik. Nanti kalau belum mungkin diingatkan juga saya. Baik Pak. Ya baik. Mungkin sudah bisa kita akhiri ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Mas dan Mbak sekalian ya. Insyaallah kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih Pak. Selamat. Ya.